hari Minggu lagi nih. Kenalin, aku Miss Panda. Miss Panda harap adik-adik yang cantik dan ganteng tetap bersukacita ya. Udah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Oke, good. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Tak ada yang mustahil bagi Dia. Jangan lupa ikutin gerakan cincin ya teman-teman. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita ulang deh awal ya teman-teman. Dengan lebih sungguh kita mau katakan Tuhan kita besar, tak ada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung-gunung dan siapa? Sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi kita ucapin teman-teman, kita mau katakan Tuhan kita yang hebat, semuanya ciptaan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita teman-teman. Mari. Teman-teman, sekarang kita mau teduhin hati kita mau fokusin hati kita mau nikmatin hadiratnya Tuhan. Sungguh-sungguh ya teman-teman, jangan ada yang lihat kiri kanan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu salib
adik-adik, setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa lagi ya. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Adik-adik, di masa pandemi saat ini kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan tubuh. Caranya adalah dengan berolahraga. Nah, selain kesehatan jasmani, kita harus juga menjaga kesehatan rohani kita juga loh. Caranya adalah dengan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita dengerin firman Tuhan. Hai adik-adik, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kakak mau tanya, siapa yang di sini? Oh, apa ya? Wah. Ternyata bau gosong. Wah adik-adik, tadi hidung kakak ini mencium bau gosong. Ternyata adik-adik, hidung ini selain bisa dipakai untuk mencium bau, hidung ini bisa dipakai juga untuk kita bernafas. Nah, hidung adalah pemberian daripada Tuhan, dan kita bisa bernafas pun itu adalah pemberian daripada Tuhan. Kejadian 2 ayat 7 tertulis, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Firmanlah Allah. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Firmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Adik-adik, manusia sangat berharga di mata Tuhan, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Allah sendirilah yang menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia sehingga manusia dapat hidup. Menurut penelitian, dalam satu hari, manusia bernafas menghirup oksigen sebanyak 2.200 liter oksigen. Jika dirupiahkan, 1 liternya itu berharga 25.000, maka dalam satu hari manusia harus membayar 55 juta rupiah. Wow, sangat banyak ya adik-adik, tetapi Allah sangat baik. Allah memberikan oksigen secara gratis kepada manusia. Tetapi tentunya Allah nggak mau kita hidup sembarangan. Allah mau kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendaknya, sesuai dengan firman-Nya. Ketika Allah menciptakan manusia dan mengembuskan nafas kehidupan kepada manusia, Allah mempunyai tujuan untuk manusia lakukan dalam kehidupannya. Ada 2 tujuan yang ingin Allah berikan kepada manusia. Yang pertama, di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 38. Waktu itu murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, manakah hukum yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk mengasihi Tuhan? Caranya adalah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak mencontek, tidak bermalas-malasan, tidak membantah perintah orang tua, rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, suka menolong orang tua. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kita hidup mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah di dalam Mazmur 100 ayat 2-3. Tuhan berfirman, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya." Jadi Allah ingin kita hanya beribadah kepada Allah saja, bukan kepada Allah lain. Allah ingin kita menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini adik-adik bilang, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita banyak melakukan kebaikan, tetapi ketika kita mengabaikan perintah Tuhan, ketika kita hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, ketika waktunya sekolah minggu adik-adik memilih untuk nonton TV atau main game di handphone, nah itu berarti adik-adik sudah menomorduakan Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Tuhan ingin kita beribadah kepada Allah saja, kita menomorsatukan Tuhan. Jadi ada dua tujuan yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan ingin kita mengasihi Dia. Yang kedua adalah Tuhan ingin kita beribadah hanya kepada Allah saja. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 yang berbunyi, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati hidup adik-adik dan adik-adik dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau menjadikan kami Tuhan dan menghembuskan nafas kehidupan Engkau kepada kami Tuhan sehingga kami dapat hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan yang menyenangkan hati Engkau dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau yang menuntun kehidupan kami Tuhan, dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan, di dalam studi kami. Engkau juga yang memberkati orang tua kami Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan orang tua kami Tuhan. Engkau juga kiranya memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan dalam satu minggu ini Tuhan, ketika kami beraktivitas Tuhan, Engkau yang menyertai kami dan pertemuan kami kembali Tuhan minggu depan untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.